nggak usah ditunda-tunda lagi, nggak usah diprogram, sedikasinya aja. Ya rencana 6 lah. Waduh. Hai pemirsa, saya Kak Rose. Hari ini kita punya banyak tamu-tamu yang mau kita kepoin ya. Yang pertama ada Fanny Gasani. Saya senang. Beberapa tahun yang lalu dia datang ke sini, gak jadi nikah. Tahun ini dia akan segera menikah. Amin. Yeay. Dan masih ada pasangan pengantin baru juga yang kepoin di Rupi No Secret. Oke, baiklah, sekarang kita mulai di pojok rumpi dulu. Kita mulai di pojok rumpi dulu ya, sebelum kita mojok sama Fanny Gasani. Yang pertama ini adalah postingannya Aditya Alkatiri. Aditya Alkatiri ini adalah pacarnya Adinda. Adinda siapa nih? Ah, itulah artis itu loh. Ini loh. Hah? Adinda Azani itu yang main sama si, aduh, udah mulai tua ya, ha? Arbani, sama Arbani Yasis. Kan ada lawan mainnya tuh, Arbani kan ada lawan mainnya nama Dinda kan. Dinda punya pacar, nah dia nih pacarnya, iya kan. Oh, dia posting kemarin, postingannya bunyinya adalah, coba kita lihat postingannya bunyinya nih. Berawal dari IG cewek gua, ada yang ngehack yang seakan-akan cewek gua yang ngeblok fans sinetronnya dan berlanjut ke ban mobil gue yang dirobek. Berlanjut di lokasi syuting, ban mobil gue pun dikempesin semuanya. Luar biasa katanya gitu. Jadi kayaknya si Adinda itu punya stalker ya. Stalkernya ini udah mulai ngutak-ngatik Instagramnya. Jadi diblok-blokin tuh semua fansnya. Ya kan bingung ya nggak jadi fans kan. Ternyata itu ada yang ngisengin. Terus punyanya si pacarnya Adinda ini pun bannya dikempesin 4-4-nya. Gimana jalannya ya kalau dikempesin 4-4-nya? Ya cukup menyebalkan lah. Nanti kita akan update lagi. Ada apa sih sebenarnya? Siapa sih? Ada yang naksir Adinda apa gimana? Apa jangan-jangan naksirnya ke dia, si Aditya ini? Oke, baiklah. Berlanjut, kita sekarang update mengenai perkembangan terbaru dari kesehatan Jupe ya. Jadi ini dari postingan adiknya Jupe gitu. Ada videonya ya. Videonya bahwa hari ini Jupe itu dibawa lagi pemeriksaan di radiologi. Ini kita lihat. Ini dia menjalani. Dan itu satu video ya bahwa dia dibawa ke bagian radiologi. Dan video yang berikutnya dari Instagramnya adiknya Jupe menggambarkan bahwa ini adalah situasi ruangan tempat Jupe dirawat yang mulai dikosongkan. Bunyinya adalah mohon maaf untuk sahabat kerabat tercinta yang mau besuk Kak Jupe untuk sementara tidak bisa dulu. Sampai waktu yang ditentukan. Hari ini kita harus kosongin kamar yang telah ditempati selama 3 bulan. Mudah-mudahan bisa segera masuk kamar rawat inap lagi setelah tindakan siang ini. Bismillah ya Allah. Oke. Jadi tampaknya habis tadi tindakan di radiologi itu dia harus dirawat di tempat lain. Jadi kamarnya dikosongin. Dan kita yang ingin membesuk belum boleh membesuk dulu begitu. Jadi ya kita kirim doa dari rumah masing-masing ya. Mudah-mudahan Jupe segera sehat pulih kembali. Amin. Oke. Baiklah, langsung kita ke Fanny Gasani. Ada berita apa dari Fanny Gasani? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Let's go out and be wild, do it while we can. Fanny Gasani, presenter dan artis kelahiran Jakarta 19 Februari 1991 ini mengawali karir di tahun 2007 saat membintangi sinetron Cinta Fitri. Gadis keturunan Yaman ini di tahun 2015 sempat harus membatalkan pernikahannya dengan Victor 4 hari sebelum hari H. Bulan Januari 2016 silam, Fanny sempat dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Vero Walandau, namun tak ada konfirmasi dari keduanya. Fanny akhirnya melabuhkan cinta pada Erwan. Bulan Februari kemarin tanpa sepengetahuan media, Fanny sudah dilamar di sebuah restoran di kawasan Jakarta. Benarkah Fanny masih trauma untuk menyebar undangan pernikahan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
bulan Februari kemarin ya? Iya, terima kasih. Jadi kamu dua minggu lagi ya akan menikah, tanggal 20 Mei? 20-21. 20-21 Mei. Iya. Oh oke, jadi gimana ngelamarnya gimana dia? Kamu tahu atau kejutan? Enggak tahu, aku tahu. Memang itu acaranya pas hari ulang tahun aku dan memang kita rencanakan gitu. Kan biasanya ada lamaran, prosesnya terus hantaran. Ini aduh ribet deh, kayaknya udah dijadiin satu aja lamaran dan hantaran gitu. Tapi sebelum acara lamaran yang resmi, cara dia minta nikahi sama aku tuh gimana? Nggak ada. Hah? Nggak ada? Maksudnya ada tapi nggak ada yang resmi-resmi Nggak ada? romantis gitu, nggak ada Tapi sih. pas dia minta, si Erwan minta, ayo nikah yuk gitu. Kamu, apa yang ada di benak kamu? Dari awal kita deket kan dia ngomongnya memang mau serius gitu, udah nggak mau ya pacaran main-main di umur dia yang udah 32 juga tahun ini kan. Jadi dari awal dia udah ngomong kayak gitu, terus Oktober kita udah mulai ngomong kayaknya kita perlu lamaran gitu. Dan jadi mengenai tanggalnya Kak, itu memang dari orang tua yang mau menentukan. dicariin ya, dicariin. Tapi kamu udah tahu betul ya Erwan ini ya? Insya Allah. Rumah ada rumah ya? Aku melebihi orang tuanya loh. Oke, pekerjaannya jelas ya ada ya. Insya Allah, doain yang terbaik. Latar belakang anaknya baik ya. Amin. Bertanggung jawab ya, keluarganya Insya juga Allah. baik ya. Berasa ngobrol sama siapa gitu? Kakak atau mama yang lagi nasehatin. Posesif. Tapi udah yakin kamu udah nih sama Erwan, he's the one. Udah 2 minggu lagi aku harus bilang yakin. Kalau udah Pertanyaan macam apa? Iya, kalau 2 minggu aku bilang nggak yakin, kayaknya enggak deh gitu. Memang udah Jadi harus sejak yakin. sejak jadian sama dia, kapan sih udah setahun ada? Maret kenalnya jadiannya tuh mungkin Agustus September, cuma kenalnya dari Maret. Oh gitu. Jadi cukup Iya. sebentar ya? Sebentar. Sebentar. Iya. Zit 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 zit. Coba dari artikel bunyinya. Pernah depresi usia batal nikah? sama Aduh, si Andre? berlebihan. Aduh. Enggak. Ada tip X nggak? Mau pinjam deh ini. Tapi ini menarik ya. Ini pasti kalau pada saat kamu melewati masa-masa yang dulu itu kan rasanya gelap gitu ya. Kayaknya dunia tuh gelap. Setelah kamu keluar ngelewatin ada nih cowok lain gitu. Kamu bisa ngambil hikmahnya apa sih dari perjalanan kamu itu? Gini sih Kak Ros, yang namanya orang hidup dimanapun siapapun pasti ada permasalahan ya kan. Tapi bagaimana kita ngadepinnya aja. Jadi memang awal kan dulu pas dulu rencana itu batal kan kesini juga ya iya, pertama betul. kali. Memang pasti ada kayak trauma apa segala macam. Tapi itu kan kita nggak mungkin di situ terus Iya. gitu kan, harus jalan terus kehidupan gitu. Jadi rasanya happy bisa percaya lagi sama orang. Rasanya happy bisa ternyata gue nih diterima ya gitu loh. Rasanya Ada happy perasaan lah. itu ya. Ada perasaan gue diterima. Jadi apa kepercayaan diri kamu naik lagi? Iyalah gitu. Apa gimana caranya? Apa yang kamu lakukan ya setelah masa-masa sedih itu? Apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa move on, betul-betul move on? Aku nggak pernah menutup diri sih. Dari awal aku memutuskan pembatalan dan ini jadi balik lagi ke sana lagi. Cuma mau nggak mau ini berkaitan ya. Batal dan memutuskan untuk tidak berhubungan lagi gitu. Itu keputusan kan dari aku. Betul. Ya, jadi aku tidak menyesali sedikit pun apa yang sudah aku katakan dan aku lakukan gitu. Jadi tidak menutup diri, melihat ke depan gitu karena ya masih banyak hal yang harus kita lakuin lah. Apa kegiatan yang menurut kamu betul-betul membantu kamu untuk lupa lah hal-hal yang menjadikan? Ada nggak? Kerja, ya Kerja, nggak? benar-benar. Ya kan? Kalau kerja kita lupa sama masalah, ingatnya honor. Honor. Ini cicilan. Terus ketemu cowok ini gimana ceritanya kenalnya sama dia? Erwan. Dikenalin Erwan ini sahabat dari sahabat aku. Jadi aku punya sahabat namanya Tasya, punya suami namanya Anza. Mereka bersahabat. Terus dikenalin lah gitu. Dikenalin belum tentu jadi sih saat Iya, itu. iya. Cuma Baru kenal aja lah gitu ya. Parno deh ini ada apa sih gitu. di sini agak misterius soalnya. Ini Erwan, bukan? Iya kan? Iya. Terus. Iya gitu, dan dikenalin ya awalnya mungkin memang awalnya niatnya mau serius tapi maju mundur kita berdua. Maju mundur centang. Terus kok penontonnya galak sih? Emang galak. Belum pada makan, maaf ya galak dia. Maju mundur terus. Cantik nggak? Ya, terus ya udah akhirnya memang maju mundur itu karena yakin atau enggak gitu. Yakin nggak kita bisa bekerja sama gitu kan, partner hidup ya namanya. Mau nggak dia menerima segala kekurangan dan kelebihan gitu. Akhirnya pas dijalanin kayaknya sudah menemukan cara berkomunikasi yang baik. Akhirnya ya udah yakin jalanin. Yakin jalanin. Kenapa kamu ngomong menerima kelebihan dan kekurangan? Emang kekurangan kamu apa sih? Ya banyak lah. Apa misalnya? Misalnya aku lumayan namanya anak bungsu ya. Jadi agak egonya tuh agak tinggi gitu. Jadi kalau ngomong dan agak sensitif. Bisa
Nah, ngomong dia nyautnya apa, kita nadanya udah tinggi banget gitu. Iya. Tapi dia udah paham ya nada-nada tinggi itu ya. Paham, dia pikir lagi nyanyi kali. Oke, coba kita pengen kenal Erwan ini. Apa sih kelebihan Erwan ya? Apa kualitas terbaik dari Erwan bila dibandingkan cowok-cowok Iya, ini? Kamu sama Vera Walanda sempat deket emang dulu? Jadi waktu itu deketnya karena satu lokasi syuting aja. Oh, tapi sempat PDKT nggak? Enggak sih. Enggak ya. Apa kelebihan Erwan dibandingkan Vera Walanda? Kok gitu sih? Ya kan ada pasti dia lebih apa. Yang pasti oh ya Allah, amin. Amin. Insya Allah omongan menjadi doa, ya kan? Ya, yang pasti, yang sekarang ya seiman udah pasti. Oh iya. Iya kan? Terus ya mungkin lebih ngemong karena lebih dia umurnya lebih tua dari aku, jadi lebih bisa ngertiin aku yang misalnya mudian gitu, egonya agak tinggi kayak gitu-gitu, dia lebih bisa ngerti. Kalau apa hal yang beda dari Erwan dengan yang tengah itu, Victor? Emang rumpi acara rumpi ini ya? Pasti ada dong sesuatu yang akhirnya kamu cocok banget gitu juga sama Erwan. Yang pasti lebih dari semuanya, lebih cocok lah sama aku. Lebih cocok? Iya. Apanya kalau dibandingin sama Victor apa? Nah ya, Apa sih? Tahu? Dia apa sih? nyaut aja. Keluarganya mungkin lebih hangat. Lebih hangat pasti lah. Lebih hangat pasti, keluarganya lebih merangkul, apalagi dia nih saudaranya semua laki-laki. Aku anak, jadi ceritanya menantu. Jadi lebih disayang lah gitu. Nggak pernah punya anak perempuan kan, gitu. Oh, kamu nanti kalau nikah tinggalnya di mana? Rumah sendiri? Pengennya sih sama mama aku ya, karena mama aku sendiri. Oh, terus gitu. si Erwan setuju? Nah itu dia setuju. Dia setuju? Iya. Baik banget si Erwan. Gimana kalau beli rumah di sebelahnya, rumahnya mamanya? Ini tetap dekat ya? Tetap Oke, dekat. kalau sama Sahir, emang kamu ada apa sama Sahir? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Susah napas enggak? Kamu diputusin ya? Pantes. Ya udah. Seminggu jangan makan pedas sambil liatin foto mantan. Nggak boleh. Ya. Tenggorokan sakit nggak? Aku nangis. Udah diam. Mantanmu juga sudah bahagia kok. Terus nih. Masih bersama Fani Gasani di Rumpi. No Secret. Kok aku belum terima undangannya? Iya, besok. Jadi Tapi kamu- masih datang nggak? Tanggal 21 ya? 21. 20 ada kondangan juga. Ya, belum tentu sih. Undang berapa orang? Undangan sih 600. 600. Ada perasaan khawatir nggak nih memberi undangan? Datang nggak ya gitu ya Oh. orang yang diundang? Oh gitu, khawatirnya cuma itu doang. Gitu Oke. ya. Sama Sahir tadi ada apa sih sebenarnya? Enggak, Nggak ada apa-apa ya? nggak ada apa-apa. Cuma temenan? Cuma main bareng aja waktu dia kesini kan gitu aja. Oh, dia diundang nggak, Sahir? Enggak, aku nggak sakrab itu. Nggak sakrab. Vera Walanda diundang nggak? Iya, enggak tahu. Nggak tahu. Oh, artis-artis banyak yang diundang ya? Iya. Udah. Nanya, oke, coba kita lihat ada artikel apa nih buat Fani Gasani. Bunyi artikelnya adalah bahwa kamu sekarang mau menikah, sebulan lagi nikah. Fani Gasani mulai kurangin syuting. Emang kamu udah nggak syuting lagi yang stripping? Stripping udah kurangin, udah enggak. Wah, karena banyak banget urusan yang harus diurus, kayaknya nggak keburu Kamu deh. ngurus sendiri? WO-nya cuma on the day aja. Oh, jadi betul-betul kamu yang ngurus bayar-bayar apa nih? Ini tanggal bayaran ya hari ini? Makanya datang nih, reimburse. Bisa nggak? Iya. Cukup menguras ya. Lumayan. Pernikahannya apa, konsepnya apa? Internasional sih Internasional ya? Nggak pakai adat-adat apa gitu nggak ada? nggak ada di sini, nggak ada. Bulan madu kemana? Insya Allah maunya umroh aja. Oh, amin. Ya mudah-mudahan tercapai. Oke, baiklah. Ini kan mau nikah kan? Nikah tuh biasanya deg-degan loh, duduk di kursi pelaminan. Seperti biasa. Kita coba dulu. Kalau duduk di kursi saya, nah ya, cukup deg-degan. Tapi ini buat latihan lah. Nanti duduk di kursi Boleh. pelatihan. Oke, kita langsung dudukan. Fani Gasani di kursi fitnah atau silakan. Ya itu duduk di kursi itu. Aku lagi ngaca nih. Aku kurus juga nggak sih sebenarnya? Kurus kalau lagi dari sedotan liatnya. Oke, Fani Gasani, kamu duduk di kursi ini. Aku ngapain? Duduk aja dulu di sini. Pada saat kamu duduk di kursi ini, tolong
Katakan sejujurnya. Apakah jawaban pertanyaan saya itu fitnah atau Oke, Fani Ghazani, udah tahu ya. Fitnah atau fakta? Kalau kamu itu tidak percaya diri main film karena kamu merasa wajah kamu tidak secantik Dian Sastro. Fakta. Tapi ada yang nawarin kau main film nggak? So far sih paling yang ngajak-ngajak casting gitu. Emang kamu nggak percaya diri karena wajah kamu nggak bilang merasa tidak secantik Dian Sastro? Nggak tahu, kayaknya mukanya aku udah lebih sering sinetron ya. Kalau film aku emang belum pede sih. Oh, kenapa? Nggak tahu, Karena kayaknya wajah- kalau film tuh mukanya lebar-lebar, maksudnya lebar-lebar kan layarnya, mukanya pada kayak proporsional gitu, cakep-cakep Indonesia. Muka kamu cukup panjang kok, jadi kalau ditarik ke layar bioskop masih agak bagus. Oh, agak gini ya? Iya. Kalau saya ditaruh di bioskop, nah itu muka. Fitnah atau fakta, Fani Ghazani? Kalau kamu sempat ragu menerima lamaran Erwan karena trauma dengan kisah lalu, fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah enggak ya? Fitnah. Yakin menerima? Yakin, insya Allah. Amin. Coba lihat cincin berliannya, coba lihat. Lumayan lo, pintar dia milih. Erwan pintar kamu pilih cincinnya. Bagus, lanjutkan. Fitnah atau fakta, Fani Ghazani? Bahwa kamu itu senang olahraga ekstrim tapi tidak suka badan berotot. Fitnah atau fakta? Fakta. Olahraga ekstrim kamu apa sih? Oh, nggak se-ekstrim itu deh, cuma Muay Thai. Ya elah, Muay Thai kok ekstrim itu. Biasa. Cuman gitu ya. Ya, bisa kan? Kayaknya sering ya. Kalau saya olahraga nimba-nimba sumur kan. Fitnah atau fakta, Fani Ghazani? Kalau kamu sempat kesel, kenapa kamu foto dengan pacar dibilang mirip Dena Rahman? Kamu dibilang mukanya mirip Dena Rahman, Aku nggak kesel, tapi cuma kaget aja. Rumpi ada semua. kenapa mirip dia gitu ya kan? Dia sebenarnya nggak apa-apa, dia juga tetap cantik dengan ya Dena gitu. Ya, Cuma beda aku lah. kan Fanny gitu loh. Iya benar. Fitnah atau fakta, Fani? Bahwa kamu itu lebih suka peran antagonis daripada protagonis, karena kalau protagonis itu capek, nangis itu lebih capek daripada marah-marah. Iya, ini tengah-tengah lah, tapi sebenarnya mau peran apa aja sih aku oke gitu. Sama aja kalau Penting honor ya? Ember. Kalau marah-marah tuh kayak harus teriak-teriak terus gitu. Di sini kan ya namanya sinetron, kita kalau nggak teriak kayaknya belum marah gitu kan. Iya benar. Jadi apa aja lah ya. Apa aja. Jadi sekarang setelah nikah boleh kamu masih tetap berkarir? Harus dong, harus. Kok harus? Enggak, udah nanya belum sama suami? Udah boleh? Calon Udah, suami? sudah sampai di kesepakatan, iya boleh. Iya boleh. Terus dia minta anak berapa? 2 aja. 2 aja. Program pemerintah. Oh, iya benar. Kalau udah punya anak masih boleh kerja nggak? Boleh sebenarnya, karena juga mamahnya juga pekerja kan gitu. Jadi menurut dia nggak apa-apa asal bisa bagi waktu. Apa yang nggak boleh? Kalau kamu udah nikah, apa yang dia bilang jangan ini lagi apa? Ya nggak boleh selingkuh lah. Oh iya. Tepuk tangan buat Wani. Oke, baiklah. Ada bintang tamu ini, pengantin baru datang kemari ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Andrew Andika Fisher atau Andrew Andika lahir di Bandung 10 Juli 1987. Andrew pernah dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Citra Kirana namun kandas di tahun 2013. Ia kemudian menjalin hubungan dengan seorang DJ bernama Tengku Dewi. 4 tahun menjalin asmara, Andrew resmi menikahi Tengku Dewi pada 8 April 2017 kemarin. Momen ijab kabul yang haru sempat membuat Tengku Dewi sesekali menghapus linangan air mata. Seperti apa kekompakan pasangan ini yang baru saja berbulan madu? Benarkah 95% konsep pernikahan mereka sepenuhnya oleh Tengku Dewi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. I believe in starting over. I can see that your heart is true. I believe in good things coming back to you. Oke, sudah ada Andrew Andika dan Tengku Dewi. Bulan apa kak menikahnya? Tanggal berapa? Tanggal 8 April. April. Oke, coba kita lihat, ini dia video pernikahan mereka.
ada. Yang akan video dan fotonya udah ada. Udah, kenapa? Oh, kalau nggak ada kita siap kok, ada beberapa orang yang kita kenal. Mau nggak ada Jadi kalau endorse? misalnya mau Endorse nggak? endorse. Cincin juga kita ada. Endorse juga sekarang. Cincin terus dekorasi. Oh, jadi kamu berapa persen tuh berikan kemana endorse-nya? 50-50 lah. 50%-an lah hampir semua. Ada. Ya, hampir semua. Oh, luar biasa. Alhamdulillah ya. Dan akhirnya setelah kita nikah, kita kan nggak pakai wedding WO, organizer kan segala macam, dan setelah kita nikah akhirnya kayak bener-bener yang ternyata bisa ya kita gini-gini. Akhirnya kita berdua yang kayak wah kayaknya kita harus buka WO nih gitu ya. Malah sekarang plannya kita itu mau buka WO. Oh, gitu Lagi on plan. Kerjasama lah. Ya lihat bahwa pernikahan kan bisa kok ya ditanganin sendiri ya. bisa. Tapi apa yang paling tricky itu apa dalam mempersiapkan pernikahan yang paling Keluarga crucial? kali ya. Keluarga. Karena banyak kepala kan, jadi banyak kemauan. Keluarga ini maunya ini, keluarga itu maunya itu, begitu. Yang harusnya kita lakukan di awal tapi kita lakukan di terakhir adalah kita nyari baju. Itu malah Yang pertama justru terakhir. yang pertama justru kita mikirin keluarga dulu, baju keluarga apa segala macem, terus udah gitu dekor, terus udah gitu tempatnya di mana, cincin apa segala macem segala. Ah, itu selesai baru yang oh iya baju belum ya belum, gimana ya? malahan Nggak terakhir. penting lah, yang penting ke KUA ya. Iya itu juga. Kamu bajunya udah belum? Udah, Udah, alhamdulillah ya. Terus apa momen paling mengharukan buat kamu Dewi apa? Momen paling mengharukan mungkin karena lihat dia ijab kabul. Iya, ijab kabul di hadapan orang tua. Kita minta izin ke kedua orang tua dan mikirnya ya ini akan ke jenjang yang lebih bukan lajang lagi gitu kan. Itu kayaknya aduh sedih aja. Tiba-tiba aku nangis loh. Padahal aduh gua nggak boleh nangis. Nangis. Nangis waktu minta izinnya atau waktu akad. Oke, terus gimana kamu akad kan biasanya buat laki-laki tuh agak ini ya, momen deg-degan. Deg-degan banget. Terus? Karena kalau misalnya di dunia sinetron, FTV itu kan sering kan Sering kita nikah. nikah. Sering latihan. Iya. Udah sering latihan gitu. Nah, tapi kalau misalnya pas beneran kayak aduh lumayan juga ya gitu, deg-degan juga gitu. Retake nggak kemarin? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ya. Itu banyak kalau pemain sinetron gitu. Kita kan udah sering ya adegan ijab kabul. Begitu ijab kabul benerannya tetap aja ya. Untungnya sama bapak penghulunya udah ditulisin, jadi kita bisa nyontek-nyontek dikit. Nyontek-nyontek dikit ya. Waktu zaman kita yang menikah sih begitu, waktu zamannya Kak Ros tuh gimana waktu itu? Tunggu saya ingetin. Kayaknya on the spot ya. Aku lupa. Nggak ingat. Oke, ini momen pernikahan. Terus habis gitu, ini kan udah lumayan hampir sebulan ya. Belum sebulan, tanggal 8 nanti sebulan. ya. Apa ternyata yang baru kamu ketahui tentang pasangan setelah menikah? Apa Dewi? Ayo loh. Apa ya? Kalau waktu masih pacaran belum ribet. Sekarang mulai ribet. Kamu masak dong, yang kayak banyak gitu. tuntutan-tuntutan. Iya, belajar masak dong, yang kayak begitu-gitu. Gitu. Nanti kamu juga bakal ngerasain sih. Kamu juga bakal ngerasain. Soalnya kan Tadinya biasanya kan beli atau kamu pengen masak apa? Mbak, tolong besok. Iya, Ini iya. sekarang kamu dong yang Kenapa sih harus dia yang masak? Kenapa sih? Enggak, karena rasanya tuh beda gitu. Kalau misalnya ibu kita yang masak rasanya begini, mbak kita yang masak, iya udahlah gitu kan. Ternyata bisa masak nggak Dewi? Bisa, alhamdulillah Enak bisa. nggak? Enak banget. mie instan loh. bisa, air bisa. Masakannya apa kesukaan kamu masak Enggak, Dewi? kalau Dewi biasanya aku kalau misalnya setiap pagi tuh harus ada teh panas gitu kan. Nah, jadi Harus biasa, dia? Nah, sekarang harus dia yang bikin. Oh, kamu gimana adukannya? Kanan Pakai 2 kali. cinta dong pastinya. Terus langsung cung gitu. Ada jam-jam. Tapi sangat seru sih. Seru Hal pernikahan. pernikahan ini bener-bener seru banget. Lu bakal ngerasain seru banget. Cie, yang udah Apa yang seru apa lagi? Apa ya? Yang seru tuh apa ya? Segala sesuatu itu berbeda aja gitu loh. Terus membuat kita kayak jadi lebih dewasa, jadi lebih bertanggung jawab. Belanja gitu. bulanan yuk gitu Iya, ya. emang. Iya, lebih Belanja lucu-lucu bulanan. Gula habis, apa beras habis ya Kayak kan? main rumah-rumahan gitu ya. Kok malah jadi kayak jualan nih saya sembako ya? Nah, kamu sendiri apa yang baru kamu tahu tentang Dewi? Sebelum-sebelumnya nggak kelihatan. Ternyata dia orangnya males. Terus kalau bangun Oh, tidur iya, itu jujur banget. duluan yang bangun. agak bagus dikit ke depan TV. Males tuh gimana? Makanya saya nikahi dia karena dia menerima kekurangan saya. Males tuh gimana males? Ya maksudnya harus dia kasih tahu. Aku sebagai lelaki itu aku terbilang sangat Tapi clean. sekarang aku gitu. udah bangun pagi sangat juga rapi kali. apa segala macam. Sementara dia nggak ada yang berantakan gitu loh. Jadi ayo dong ajarin dikit tapi lama-lama dia bisa. Terimalah dia apa adanya. Susah kalau Namanya kan gitu. belajar ya Kak Ros ya. Ya itu dia Susah saling ya, melengkapi, yang satu suka rapi-rapi, yang satu Kalau kamu apa orangnya rapi atau berantakan?
Aku sukanya rapi tapi yang rapiin bukan aku bisa. Ada Mahal artikel ya. sempet oh ini sempet gagal nikah dan putus nyambung akhirnya Andrew Andika resmi persunting Teguh Dewi Putri ya. Udah Soalnya ya. sempat gagal nikahnya sama siapa ya? Aku Atau sama yang dia tahun juga. lalu kan rencananya. Kok lupa sih? Jangan lupa. Kemarin gimana sempat putusnya gara-gara kamu suka pengen me time sama teman-teman. Iya iya iya. Jadi itu gimana tuh? Sama aku kali yang pengen me time. Aku juga. Oh, me time. Jadi gimana solusinya sesudah menikah? Pasti kan tetap ada kebutuhan untuk me time dong. Tetep masih, untungnya masih kalau dia mau jalan sama temennya kayak main sepak bola atau aku mau jalan sama teman-teman aku, ya masih. Cuma sekarang inget waktu aja. Jadi kalau udah jam segini, Cinderella harus pulang. Sadar sendiri atau pakai ada alarm di telepon? Sadar sendiri aja. Iya, sadar. Kamu sadar sendiri. Kamu udah sadar belum? Oh udah dong. Justru sadar duluan. Oh, dia sadar duluan. Justru kita sebagai laki-laki harus paling duluan. Keren. Jadi kita menunjukkan bahwa nih Imam ya. saya tuh udah baik loh. Iya udah baik loh. Aku sudah berubah loh. Aku sudah berubah loh, gitu 5 maksudnya. tahun dari sekarang, Andrew, apa yang kau bayangkan dalam kehidupan 4 pernikahan? tahun. 5 tahun dari sekarang. Oke. Punya anak, nganterin anak sekolah, terus nganterin anak-anak jalan-jalan ke mall. Oh, itu ya cita-citanya. Itu cita-cita. harapannya. Oke, kalau kamu Dewi? Kalau aku sama, aku suka banget anak kecil. Jadi pengennya punya anak kecil, punya 6 biji itu katanya. Iya. 6 orang. Itu ngurusin badannya agak lama kayaknya. Kayaknya itu susah ngurusnya. Amit. Ngurus sekarang ngurusin 6 anak sekaligus. Iya. Emang Pengen- benar kamu mau 6? Kalau dikasih rezeki sama Allah, ya why not? Kamu udah siap cari duitnya, itu uang sekolahnya mahal loh kali ini. Iya benar. Ya kalau nggak kan aku tuh di dunia artis dan dunia sinetron suruh mereka syuting gitu. Ya Gak bener ini bapaknya. Syuting, pulang. Pulang jam 2 pagi mereka baru pulang syuting. Difotoin. Masih Instagram ya, endorse. Kasihan anaknya. Nih lah, bulan madu Andrew Andika dan Teguh Dewi Putri Hijau hijau banget banget deh katanya. Kalian bulan madu di mana sih? Sebenarnya bukan bulan madu ya. Itu ngapain? Foto doang. Enggak, jadi tuh pas emang abis nikahan, bener-bener kita yang kan lagi ribet banget tuh nyiapin segala macamnya. Sweet escape ya kalau bisa dibilang, bentaran kabur. Pengennya bulan madu tapi nantilah. Belum, jadi belum bulan madu nih. Belum, dia pengennya jalan-jalan yang kayak ke Eropa, terus ke Jepang. Iyalah. Secara cewek. Saya harus jelasin sesuatu. Apa tuh? Jadi gini loh. Nabung yang dulu ya, Pak. Tidak, bukan itu. Tapi maksudnya yang namanya honeymoon, jalan-jalan, itu tuh kita santai, kita menikmati hotel, menikmati view, bukan jalan kaki-kaki kayak gitu, pegel dong. Ya iya, menikmati hotel yang kalau buka jendela itu pemandangannya Iya, warna bener. level gitu ya. Kamu nggak ikutan nih, cuma nimpalin doang. Kamu udah omongin belum bulan madunya kemana? Kan umroh tadi. Oh iya, umroh ya. Udah cuma umroh aja. Ya insya Allah kalau ada rezeki lebih kita keluar Lanjut ya. negeri, kalau nggak ya di Jakarta. Kamu udah berapa persen? Apanya? Udah 2 Persiapannya. minggu lagi mau nikah dia. Apalagi yang belum? Apalagi yang Jadi belum? mau Coba siap kabarin mau saya, endorse kabarin saya. ya. Oh, udah ada belum? Dia buka buat endorsan ya, ngubungin ya penyambung. Setelah menikah nih, ini kan membiayai sendiri dong. Lihat tabungan gimana? Justru lebih banyak sih. Serius bukannya tapi sombong benar-benar kata orang-orang Kalau bisa saya kasih nih satu-satu. Kosong dompetnya kosong. Enggak, tapi benar-benar beberapa kan ada pasangan yang mau nikah takut, ada ketakutan kayak Parno ntar gimana. Tapi memang bener rezeki abis nikah itu ada aja sih. Malah kita banyak job berdua loh. Jadinya banyak Berdua. kerjaan berdua. Ngapain berdua tuh ngapain aja? Kan aku DJ, dia DJ juga. Terus bintang tamu di luar kota, off Iya, air. kayak gitu Alhamdulillah banyak sih. sekarang. Banyak. Jadi ya, jatuhnya alhamdulillah couple. ya. Oh asik, kamu juga besok ya. Amin, amin. Oke, Edu kan anaknya 2, anaknya 6. Kenapa harus 6 sih? Karena tinggal tambah 6 orang lagi yang kalau misalnya mau main bola, jadi kita bisa bareng. Enggak sih. serius. Kamu kenapa pengen anak banyak tuh kenapa? Karena menurut saya banyak anak itu banyak rezeki dan juga bahagia aja gitu. Rumahnya tuh kayaknya rame gitu. Lumayan. Kalau misalnya dia punya anaknya 6, lahirin 6 kali ya. Terus badannya gemuk dan susah banget kurus. Gak apa-apa, aku tetap cinta kok sama kamu. Ini akan kita rekam ya, nanti setelah melahirkan ya. Kita Nanti putar lagi. Rumpi sekitar 10 tahun lagi ya kan. Akan putar ya. Karos udah tua gitu kita. Maaf ya, saya sih nggak pernah tua. Awet muda loh, Karos. Saya kan makan itu bunga Apa tuh? melati. Oke, ada ujian cinta buat mereka berdua ya? Coba kita, mana ujian cintanya? Hah? Nanti, sekarang ngapain?
Oh, masih bahas pernikahan mereka. Oke, ya. Karena banyak yang harus dibahas di pernikahan kita ini. Apalagi sih yang harus dibahas dalam pernikahan kalian itu? Oke, ini kan 5 tahun ke depan kalian udah pengen punya anak. Kalau kamu dalam bayangan kamu 5 tahun, kamu masih berbayangan apa? Kamu tetap berkarir kah atau Iya, kalau untuk plan insya Allah pengennya tetap berkarir. Mungkin dari sekarang udah nyicil-nyicil ya, karena aku kan emang orangnya nggak bertahan di rumah. Jadi aku udah mikir buat bisnis. Jadi yang bisa dikerjain di rumah kalau misalnya lagi hamil sambil mungkin di depan laptop ngapain yang kayak gitu-gitu. kalau dihamil masih boleh nge-DJ nggak? Ya enggak sambil hamil. enggak lah. Nggak sambil hamil ya? Tapi kayaknya lucu juga sih itu Iya, kalau bisa iya. ya. Bayinya langsung iya. Enggak lah. Oh jadi Kalau udah isi stop dulu. kalau dia sudah punya anak, masih boleh nge-DJ nggak? Boleh. Aku orangnya open sekali kok. Kenapa Aku mikirnya agak seorang lama ya? suami yang sangat open gitu, terbuka masa depan millennials gitu. Jadi aku yakin istri aku pasti bakal bisa mengerti kalau misalnya di mana dia harus berhenti dan di mana dia harus memulai. Kalau misalnya dia udah punya anak, dia nge-DJ juga. Iya. Terus dia bilang gini, aku capek nih, aku nggak mau masak. Ya udah, kalau kayak gitu kamu tidur, kamu duduk, Dia biar yang aku masak. Dia mesra bagus ya. Kita akan menguji kedua pasangan baru ini ya, yang namanya ujian cinta. Ya, setelah berikut ini jangan kemana-mana. Tetapi Ruby. Benar ya. Selamat Hari Ibu ya. Iya, makasih ya Nak ya. Sayang Mama. Oh, aku juga sayang sama kamu. Selamat Hari Ibu. Apa? Selamat Hari Ibu. Alala, banyak kali. Viko Fahrisa, stand up comedian ini lahir di Jakarta 24 Mei 1994, mengawali karir melawaknya melalui sebuah ajang pencarian bakat komedi dan menjadi juara 2. Mahasiswa Fakultas Ekonomi UI ini pernah bermain dalam film komedi garapan sutradara Raditya Dika yaitu Manusia Setengah Salmon. Viko juga menulis buku Martabak Asam Manis yang diterbitkan tahun lalu. Filipus Fendi atau yang akrab disapa Bang Pen mulai dikenal ketika video-video parodinya tentang jomblo dan debat pilkada ramai ditonton netizen di Instagram. Mahasiswa Universitas Budi Mulia ini sempat mengikuti ajang Apnon di tahun 2014. Viko dan Bang Pen kini sama-sama tengah bermain dalam program komedi terbaru Trans TV yaitu Kos-Kosan Mimi yang mulai tayang 6 Mei setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore. Seperti apa cerita dari dua cowok ini? Benarkah Viko sering naksir dengan gebetan orang? Dan seperti apa cerita Bang Pen yang ujung-ujungnya sering ditikung? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Viko dan Bang Pen ini akan hadir mulai tanggal 6 di sitkom yang namanya Kos-Kosan Mimi dari jam berapa? Jam 6 sore. Sampai 6 sore. Pasti lucu ya? Insya Allah. Insya Allah, ini juara 2. Aku yang ngejuri waktu itu ya kan? Kalau Mbak Penny kan nggak juri juara 1. Juara 1. Iya. Coba. Itu tadi dari Universitas UI itu artinya universitas itu ya, bukan Universitas Indonesia. Oke, Ya tuh perlu diklarifikasi. Klarifikasi. UI itu kagak di FEU. Jadi kamu kuliah nggak sih? Kuliah tadinya di universitas swasta gitu. Oh, kuliah Tapi tadinya. Kenapa udah enggak lagi? Karena ikut stand up terus di karantina gitu, ikut kompetisi jadinya Di DO. ngundurin diri. Oh, udah. Oke. Aku mau tanya nih ya. Ini kan gini nih. Ini ada postingannya Viko Kolan. Bini kapan nih pulang ke Depok? Rit. Telepon dong. Deh. Kok mati? Re. Fik, kita putus aja ya. Kenapa sih kamu gak jawab-jawab? Karena waktu nembaknya ya, aku latahan aja gitu, kayak aku lagi di Bali, terus pesawatnya delay, terus kayak ngeliat suasananya tuh di Bali, orang-orang pada pelukan, ketemu pasangan gitu-gitu, terus kayak baper gitu, kayak punya pacar enak nih gitu, punya pacar enak nih, terus tembak lah yang ada di kontak BBM, ditembak, terus pas dijalanin kok ternyata boring gitu, tapi diputusin kok kayak tega banget gitu. Akhirnya diem aja sampai dia yang mutusin. Sebenarnya ini ada lanjutannya. Kapan pulang Depok, telepon kok mati, Vi kita putus aja ya. Itu aku balesnya sip gitu. Jadi itu yang memang aku tunggu-tunggu, kalimat itu yang memang aku nantikan. Jadi itu adalah tips-tips cara Viko memutuskan pacar ya. Enggak, itu kan udah lama pas masih labil. Oh, masih labil. Kok sekarang udah punya pacar? Sekarang aku memutuskan untuk tidak pacaran. Gaya banget. Jadi
nanti kita ta'aruf aja, kalau cocok kita kitbah, nanti baru langsung menikah gitu. Oh, beneran nih serius nih. Ya kan biar citranya bagus. Itu serius kan serius. Ada yang siap ditaarufin tuh. Nanti aku mau kuliah dulu. Oh, kuliah dulu. Kuliah lagi 4 tahun lagi. Terus ngumpulin uang dulu. Main-main di Trans TV. Ntar kalau udah banyak, udah siap. Jadi kamu masih jomblo ya, masih jomblo ya? Jomblo. Kalau Bang Pepen ini ya, dia punya banyak curhatan dan kisah-kisah mengenai kejombloan ya. Coba kita lihat videonya berikut ini. Mana? Oh, videonya nggak ada. Malah ditembak duluan. Kung tikang tikung tikang tikung tikang tikung. Kung tikang tikung, ini lagu para jomblo. Jomblo di kota ini kurang diperhatikan. Malam minggu para jomblo berkumpul, berdoa bersama agar hujan turun. Kalau saya jadi gubernur, saya wujudkan itu. Ya, bila perlu kita subsidi, kuliahkan para jomblo ini ke luar negeri. Ya. Oke, baiklah. Nanti di kos-kosan Mimi kamu jadi apa? Sama sih Mbak Penny, jadi lebih ke arah yang anak-anak galau. Kalau Viko kan orang kaya, apa aja bisa. Tampang kayak ubin bengkel padahal. Dia orang kaya apa aja bisa. Kamu? Nah, kalau aku tuh lebih ke arah yang kalau datang tuh nangis, galau, jomblo. Misalnya kalau datang tuh Putusin. tembak. Iya, ditikung. Udah mau Gebet, lulus, ditelikung duluan, kayak gitu-gitu Iya, ya. sedih kamu ya. banget emang. Apa lucunya dari kos-kosan Mimi ini? Lucunya dari kos-kosan Mimi adalah karena ini kos-kosan Mimi. Thank you, ending Lucu sih. banget, lucu banget, lucu banget. Lucu. Kayak apa sih mereka berdua kan kelakuannya kayak gini? Apakah itu juga akan muncul di kos-kosan Mimi ya? Seperti apa kisah tragisnya Bang Pen? Kita nonton hari Sabtu ya. Yes, Tanggal Sabtu. 6, jam 6 sampai Jam 7 7 malam. Oke, tepuk tangan dulu dong buat tamu-tamu saya. Terima kasih Andrew, terima kasih buat Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa Senin sampai Jumat ketemu saya Kak Rose di acara Rupi.